Oke, untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa emiten untuk besok Senin dan saham-saham yang akan kita bahas ini diurutin aja sesuai judul beberapa merupakan request dari teman-teman ya. Yang pertama kita akan lihat dulu saham ASII ini yang kemarin Jumat itu naiknya lumayan ya, lumayan sih 1,24% ke level 4.880 dan untuk minggu depan itu kantet ya untuk saham ASI kalau nggak salah tanggal 20. Jadi kita lihat aja ya, semoga aja sih harga sahamnya sampai ex-date nggak turun dalam-dalam banget. Soalnya di harga sekarang pun valuasinya ya kita tahu sendiri untuk ASI ini sangat menarik ya, valuasinya sangat murah untuk saham seperti ASII. Kalau kita lihat untuk transaksinya gimana untuk saham ASII hari Jumat kemarin tanggal 16, asingnya net buy 7 M-an aja. Kalau kita cek untuk satu mingguan terakhir cenderung keluar ya, keluar 200-an M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII tanggal 12 kemarin, kok tanggal 12 kemarin, Jumat itu tanggal 16 ya. Itu ya hitungannya sih belum terlalu ramai ya, dan kalau kita perhatikan yang masuk sama yang keluar juga nggak terlalu beda jauh. Untuk retailnya sebagian keluar ya, ini PD, YP, CC, XL keluar. Sedangkan asingnya net buy ada BK yang masuk 32 M, kemudian ZB masuk 11,7 M ya. Walaupun seperti itu, ada juga investor asing yang keluar, yaitu AK 27,9 M. Kalau lihat ASII sih sebenarnya kalau mau entry sih tujuannya mending untuk ini ya, untuk investasi jangka panjang. Kalau untuk trading scalping juga kayaknya kurang pas ya untuk volatilitasnya untuk saham ASI ya kita tahu sendiri nggak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk trading scalping mungkin cari saham yang lain aja dulu ya. Cuman kalau untuk investasi ini sangat menarik untuk saham ASI buat di koleksi. Soalnya kalau kita lihat aja ya, ini untuk saham ASI di harga sekarang itu PBV-nya cuma 0,8, 0,9 ya. 0,89 kali dan yang menarik di PE-nya ya, PER-nya 5-7 kalian ya. Kalau disetahunkan 7 kali, kalau pakai pendapatan 4 bulan terakhir 5,8. Jadi hitungannya PER-nya rendah untuk saham ASII. Dan kalau kita lihat di sini coba untuk kepemilikan sahamnya, kalau kita perhatikan sih sebenarnya udah mulai masuk ya, asingnya itu udah mulai masuk ini walaupun nggak kelihatan, soalnya masuknya itu nggak langsung banyak kan. Tapi kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini untuk grafiknya yang warna hijau cenderung naik kan dari bulan Juli itu cuman 29%-an, di bulan April 31, jadi asingnya mulai masuk. Udah masuk sih asingnya, dan kalau kita lihat kepemilikan retailnya ini yang warna biru juga cenderung berkurang ya, jadi kita tunggu aja kapan untuk saham ASI ini mulai rebound naik ya. Kalau untuk skenario-nya sih kemungkinan kalau lihat valuasinya yang hitungannya relatif murah dan juga kepemilikan asing yang hitungannya nggak distribusi banget ya dalam waktu dekat ini di saham ASI, jadi malah cenderung masuk. Mungkin skenario-nya masih sideways ya, tinggal nunggu waktu aja. Kalau IHSG aja udah mulai rebound, ya mudah-mudahan untuk ASI ini juga bisa mengikuti ya. Untuk resisten kuatnya masih di 5.450-an, jadi kalau belum bisa break di atas itu ya kemungkinan masih cenderung sideways. Oke, itu untuk saham ASI. Mungkin untuk jangka pendeknya aja buat patokan ya, untuk area support ada di level ini sih 4720 mungkin besok menjelang pas ex-date ya, pas ex-date. Ex-date-nya itu tanggal 21 Mei, berarti hari Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi di hari Rabu semoga aja untuk ASII ini nggak jebol di bawah 4720. Kalaupun jebol di bawah itu sebenarnya malah kesempatan yang mau masuk lagi untuk jangka panjang di saham ASI ya.
Oke, itu untuk saham ASII, resistennya ada di 4990. Masih di level ini ya, resisten terdekat. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Untuk saham Telkom kemarin juga naik lagi, lumayan tinggi ya. Jadi setelah hari Kamis itu mencoba breakout tapi masih belum berhasil, di hari Jumatnya langsung open gap atas untuk saham Telkom. Jadi open gap atas, opennya di 2740. Kemudian turun, uji area support dijaga di atas 2700 dan naik close di 2740. Untuk saham Telkom ya hitungannya sih naiknya itu belum terlalu tinggi ya kalau kita bandingkan saham perbankan yang lain, saham-saham utama IHSG. Hitungannya untuk Telkom, ASI ini dua saham yang hitungannya udah naik cuman belum terlalu tinggi. Untuk resistnya di sini kalau misal minggu besok atau di hari Senin itu masih bullish, untuk Telkom target price-nya di 2820. Mungkin ketika mendekati level 2820-an ini berat buat breakout, ya diamankan aja. Jadi nanti bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom ya. Telkom hari Jumat kemarin tanggal 16 itu asingnya masuk sebenarnya lumayan banyak ya, 73M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 276M, ya hitungannya lumayan banyak ya, asingnya net buy 73,3M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk TLKM tanggal 16 ya, kemarin Jumat, retailnya keluar ya, CC, YP, SU, XL, NI, XI ya. Jadi karena retail atau investor lokal retail cenderung keluar dan diakumulasi investor-investor asing, harga sahamnya naik ya. Ya mirip-mirip ya seperti saham-saham blue chip yang lainnya. Tunggu retailnya pada taking profit dulu, yang udah floating profit dari bawah, kemudian dibeli asing, harga sahamnya mulai naik. Soalnya kalau yang beli retail itu susah ya buat naik. Soalnya retail itu biasanya ngantri beli ya, bukan pasang buy di harga yang lebih tinggi. Buy-nya pasti pasang di harga yang lebih rendah ya, maksudnya nggak beli di harga yang lebih tinggi. Sedangkan untuk asing itu kalau antrian udah habis ya beli di harga yang lebih tinggi, jadi harga sahamnya naik. Ini karakternya seperti itu ya untuk investor asing dan lokal. Jadi kenapa kok kalau asing masuk banyak itu biasanya harga naik, tapi kalau retail masuk banyak itu nggak naik-naik malah cenderung turun ya, karena tadi kalau asing masuk itu beli di harga yang beli di harga yang lebih mahal ya. Sedangkan untuk investor retail atau lokal tuh biasanya malah ngantri di harga yang lebih murah. Jadi ya bukannya naik malah turun kalau investor retail yang pasang antrian B ya. Soalnya ngantri di harga yang lebih bawah kan, jadi dikasih barang harganya turun ke harga yang lebih bawah lagi. Jadi itu sebabnya kenapa kok cenderung turun kalau retail lokal yang masuk ya. Karena ngantri buy di harga yang lebih murah ya. Pengen murah terus cuman nggak mau naikin harga. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Eh Selanjutnya kita akan cek untuk besok Senin ya. Untuk besok Senin ya seperti tadi ya, kalau naik minggu depan target price-nya di 2820. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ISAT ya, ISAT Indosat. Sebenarnya udah naik lumayan tinggi ya, ini hitungannya dari harga terendahnya 1270. Kemudian beberapa hari itu cenderung sideways di area 1920-an, dan hari ini, bukan hari ini sih, kemarin Jumat ya. Kemarin Jumat naik 3%-an, nah lumayan tinggi. Ya, secara teknikal nih sebenarnya udah berhasil break ya untuk saham Indosat, dan untuk target price-nya minggu besok mudah-mudahan aja masih lanjut naik ya. Kalau lihat polanya ini kan break, sideways, kemudian naik, sideways, dan ya mudah-mudahan masih bisa ngejar resistennya di 2120 untuk Senin besok atau minggu besok ya.
Kalau kita lihat histori juga di level 2120-an itu beberapa kali mantul ya di area sini, jadi ini hitungannya resisten yang lumayan kuat. Ya semoga aja sih bisa ini break di atas 2120, jadi ada potensi untuk ngejar 2330 untuk saham Indosat ya. Kalau lihat fundamentalnya nggak usah ditanya ya, cukup bagus, pendapatannya naik di kuartal 1 ini, kalau nggak salah ya, coba kita cek lagi. Indosat, ya kan naik secara kuartalan, secara tahunan positif untuk laporan kuartal 1 tahun 2025 ini untuk saham Indosat. Dan kalau kita lihat di sini, eh ya bagus ya untuk saham Indosat, jadi sebenarnya nggak murah-murah banget ya, nggak murah-murah banget dan juga nggak mahal-mahal banget ya, wajar lah. Malahan kalau kita lihat secara teknikalnya hitungannya masih di bawah ya, jadi secara teknikal kayaknya ada potensi capital gain yang lumayan sih untuk saham Indosat. Kita tunggu aja, dan ini belum ada pembagian dividen ya untuk tahun 2025, maksudnya belum ada rumor akan bagi dividen berapa persen ya dari net income-nya. Kalau kita lihat di sini apakah ada jadwal RUPS untuk saham Indosat tanggal 28 Mei. Kita tunggu aja. Semoga menarik ya untuk dividen Indosat ya. Kalau kita lihat net income di tahun 2024 juga paling gede ya, 5,9 triliun. Ya nggak paling gede sih, maksudnya 4,9 triliun, sorry, bukan bukan 5 ya, 4,9 triliun. Ya maksudnya nggak dikit-dikit banget lah, gede juga. Biasanya yang dibagikan itu dividen per rasionya 40-an persen. 40, 40, 40%. Jadi kalau misal tahun 2025 ini yang dibagikan juga masih 40-an persen, ya kemungkinan dividen per rasionya ya ini, berapa ya? 40% dari 152 itu berapa? Kita hitung coba ya. Kira-kira kalau dividen per rasionya 40% untuk saham Adaro, maka yieldnya berapa persen? 152 dikalikan, anggap aja DPR-nya 40-an persen ya. Kemungkinan dividennya ya kurang lebih di level 60-an ya, 60 rupiah per lembarnya. Ya lumayan lah ya. 60 rupiah berarti yieldnya 3 persenan. Oke, itu untuk saham Indosat ya. Mudah-mudahan aja besok Senin masih bisa naik. Ini secara teknikal juga kemarin itu sempat turun nguji supportnya di 1920. Mungkin buat teman-teman yang ambil posisi ketika koreksi ke area support ya udah floating profit cukup lumayan sih sebenarnya ya dari harga 1920 ini. Dan kalau bisa naik ke 2120 juga capital gain-nya udah lumayan sih, berapa persen nih dari area support ke sini udah 10 persenan kan. Jadi ambil di area support, taking profit di resisten, kalau berhasil breakout ya ambil lagi habis break ya, nanti target price-nya naik lagi ke 2330. Jadi seperti itu ya untuk skenario-nya. Kenapa kok taking profit? Ya karena kalau gagal breakout sayang floating profitnya, ada potensi koreksi turun ya kalau gagal breakout. Jadi nanti kalau udah taking profit di sini ya bisa turun berapa persen, cicil beli, cicil beli, cicil beli, nanti kalau naik lagi itu maksimal profitnya ya. Tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Yang penting kita lihat dulu IHSG trennya bullish, dan untuk Indosat juga mudah-mudahan trennya mulai bullish. Jadi kalau mau ambil posisi ketika tren bullish itu aman ya. Turun koreksi ambil lagi gitu aja. Kalau naik hijau nyentuh resisten taking profit, nanti koreksi ambil lagi. Oke, itu untuk saham Indosat. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL ya. Nah, MTEL ini ini udah lumayan ini sih, lumayan tinggi sebenarnya ya. Kalau kita lihat technical secara historinya, hitungannya naiknya itu ini udah lumayan tinggi. Dan
Ya sebenarnya kalau kita lihat ya untuk polanya itu agak agak rawan koreksi sebenarnya ya untuk saham MTEL, cuman nggak tahu apakah trennya ini bakal patah atau enggak setelah MTEL masuk indeks small cap ya MSCI. Ya kalau kita lihat di sini pakai trendline itu ya cenderung ini sih naik higher low kemudian turun lagi buat lower low dengan range yang hitungannya lumayan lama ya. Jadi kalau lihat teknikalnya sebenarnya agak rawan, tapi kalau emang mulai bullish dan kalau kita ikuti juga dari awal IPO sampai sekarang itu hitungannya ada yang akumulasi terus untuk saham MTEL, maksudnya ada yang pegang barang banyak lah belum keluar. Nah, nggak menutup kemungkinan mulai naik ya. Mungkin ya karena kalau kita lihat di sini pakai trendline untuk minggu kemarin sebenarnya ya itu open gap atas kemudian mulai naik 3-4 hari terakhir itu udah ya kalau emang dibuat naik ya kemungkinan pelannya akan sideways dulu mungkin ya kalau nggak langsung naik mungkin akan sideways dulu cuman kalau malah merah nah itu perlu hati-hati sih. Kalau merah soalnya ini naiknya udah lumayan tinggi dari harga terbawahnya ya dari lower low-nya. Mungkin buat patokan aja ini sih untuk saham MTEL ya. Kalau kita pakai Fibonacci, target price-nya di sini. Ya kalau misal besok naik itu pantau aja level 695, 6.700 lah. 695 700 itu target price untuk saham MTEL. Kalau misal naik mending diamankan aja ketika gagal break di atas 695 ya. Kalau berhasil breakout sih ya bagus ya, disclaimer buat teman-teman yang mau nambah muatan atau tetap masih mau hold untuk saham MTEL. Cuman antisipasi kalau merah ya, soalnya ini hitungannya udah naik lumayan tinggi, takutnya terjadi koreksi. Apalagi kalau misal tren masih lanjut tren besarnya, itu ada kemungkinan untuk MTEL ya polanya masih sama seperti sebelumnya ya, turun gini. Nah, kalau kayak gini kan sayang ya itu kalau sampai turun dalam. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham MTEL ya. Eh, pantau aja level ini, supportnya di 650 ya. Kalau turun antisipasi jebol di bawah 650, tapi kalau naik target price-nya di 695. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita akan cek saham XL ya. EXCL ini malah hitungannya belum terlalu tinggi sih untuk saham XL dan emang karakternya kayak gini ya, mirip-mirip seperti ASI. Volatilitasnya nggak terlalu tinggi dan harga sahamnya pergerakannya kurang ya, di ada sini-sini aja, cenderung lebih ke sideways. Tapi kalau tiba-tiba trennya mulai bullish sih kayaknya menarik sini untuk saham ASI. Soal untuk saham EXL ya kok ASI. Untuk saham Excel ini. Soalnya kalau kita ikuti sih sebenarnya nggak apa ya, kepemilikan retailnya nggak terlalu banyak untuk saham EXL ini. Dan coba kita lihat ya untuk transaksinya gimana untuk saham EXL di ya MTEL belum kita cek sih. MTEL Indosat belum kita cek ya. MTEL hitungannya ada akumulasi oleh asing ya, BKAKYU dan mereka asing, jadi diakumulasi asing untuk Jumat, jadi mudah-mudahan masih bisa naik ya untuk saham MTEL. Kejar resistennya tadi di level 695 ya, pantau aja level itu. Kalau kita lihat untuk saham Indosat, didistribusi oleh retail PD, OD, XL, XI ya. Jadi retailnya keluar untuk saham Indosat, asingnya masuk, ZP, AK, CC versi asing masuk. Jadi untuk saham Indosat diakumulasi oleh asing, didistribusi oleh lokal ya, lokalnya jualan, khususnya broker-broker retail ini pada keluar dan dibeli asing, harga sahamnya naik ya. Mudah-mudahan ngejar resistennya untuk saham Indosat minggu depan mulai uptrend ya. Tadi nguji berapa kalau Indosat?
uji level untuk resistannya itu ada di harga ini, di sini dulu 2120. Oke, itu untuk saham Indosat kayaknya ada potensi mulai ngegas ya. Uji resistannya untuk besok Senin di 2120. Kemudian untuk EXCL untuk transaksinya gimana ini? Untuk saham EXCL, kalau kita lihat untuk minggu ini asingnya masuk 6 eman dan kalau kita cek untuk bulan ini dari tanggal 1 asingnya masuk 6,4 M. Jadi sebenarnya ya asing itu cenderung masuk untuk saham EXCL dan bukan cuman beberapa hari terakhir ini aja sih, udah dari lama ya. Itu untuk saham ini itu cenderung diminati oleh asing. Dan untuk retailnya nggak terlalu mendominasi sih. Jadi kayaknya nunggu waktu aja sih, mudah-mudahan untuk MTEL ini ada masanya terbang ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham EXCL, untuk pendapatan di kuartal 1 sih sebenarnya nggak terlalu bagus ya, turun untuk saham EXCL ini nggak kayak Indosat. Belum, Ding, belum malahan ya. Oh, udah tapi turun, untuk pendapatan kuartal satunya itu turun, secara kuartalan, secara tahunan turun. Untuk valuasi sebenarnya juga nggak murah-murah banget, dan di harga sekarang, eee, ya sebenarnya nggak mahal juga ya. Jadi kita tunggu untuk saham EXL lebih volatile, lebih rame. Nah, pas itu kalau mau masuk sih disclaimer. Kalau trennya untuk sekarang masih cenderung sideways ya, konsolidasi. Jadi kalau mau entry sih sebenarnya resikonya kayaknya nggak terlalu gede sih untuk saham XL. Kemungkinan buat jebol di bawah 2050 kayaknya kalau nggak ada sentimen yang negatif-negatif banget itu kayaknya nggak ya. Mudah-mudahan masih bertahan di atas ini aja. Oke, itu untuk saham EXCL untuk besok Senin karena ini ya masih berada di area 2180-an, pantau aja di awal market ya. Langsung hijau, resistannya di 2270 dan supportnya dalam sih di 2050. Cuman kayaknya nggak sampai ya kalau ke 2050. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Pani. Untuk saham Pani, harga sahamnya turun, gagal break ya. Kemarin Kamis itu mencoba breakout, gagal. Di hari Jumatnya juga gak bisa bertahan di atas 12.050. Open gap atas langsung merah, jebol di bawah 12.050 untuk saham Pani, close di 11.675. Kalau kita lihat di sini untuk saham Pani, asingnya untuk kemarin tanggal 16 hari Jumat net sell 27 M, jadi turunnya itu disertai distribusi oleh asing. Untuk saham Pani, kalau kita lihat di sini retail-retail yang nampung YP, XI, XL ya. Kasihan ini retail-retail nampung malah harga sahamnya di bawah turun, dibanding turun. Yang distribusi BK versi asing, ini CC-nya juga versi asing ya, 11,7 M, dan kalau kita perhatikan di sini antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak terlalu beda jauh, jadi kemungkinan broker-broker ini distribusi di saham Pani. Hati-hati aja kalau misal besok merah sih nggak terlalu disarankan buat entry ya. Tapi disclaimer kembali lagi untuk kuponnya dalam banget di 10.250. Kalau kita lihat historinya juga di sini ninggalin gap up ya. Jadi kalau mau turun lagi untuk saham Pani ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 10.250. Dan ya sebenarnya sih kalau mau masuk di saham Pani gimana ya? Ini butuh dana yang gede ya kalau mau trading di sini. Nominal harganya aja 11.675. Kalau mau entry 1 lot, 2 lot juga ya kayaknya mending cari saham yang lain lah, yang lebih apa ya, yang lebih sesuai. Itu untuk saham Pani, apakah harganya bakal dijaga terus oleh yang punya kepentingan? Coba kita lihat berapa kepemilikan retail ya di saham Pani. Kalau kita lihat di sini sih, ya investornya terus bertambah ya sampai bulan April tuh naik terus ini, dan
saham yang floating di masyarakat cuman 10%, 10%. Jadi hitungannya sih harusnya ada yang jaga ya untuk harga saham Pandi. Cuman ya kembali lagi di harga sekarang itu nggak murah. Jadi kalau mau investasi di saham ini ya pikir-pikir lagi ya. Soalnya kalaupun harga sahamnya tiba-tiba turun ya, kita nggak tahu, tiba-tiba ini, pengendalinya lepas sahamnya lagi ke publik, ya otomatis saham yang floating di masyarakat tambah banyak, ya kemungkinan itu harganya mulai turun ya. Jadi apakah ada jaminan? Ya nggak ada. Nggak ada jaminan ini bakal 10% terus. Bisa jadi kalau harganya udah di atas, mau jualan di harga sekarang pun juga, udah untung banyak banget itu pengendalinya. Soalnya di harga sekarang PBV-nya 9 kali dari modalnya. Oke, jadi ya nggak rekomendasi lah. Kalau mau scalping yang buat trading-trading juga disclaimer, cuman kayaknya ada saham yang lebih aman. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Pani. Pendapatannya di kuartal 1 juga turun ini untuk saham Pani, dan ya itulah, dividennya juga nggak gede banget, jadi apa yang diharapkan dari dividen nggak ada juga ya. Cuman 0,02% yield-nya, ya, padahal valuasinya 17%, 0,02, jadi 1%-nya aja nggak ada. Nggak terlalu direkomendasikan sih buat nge-hold saham di sini, tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Tani. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK yang harga sahamnya juga turun kemarin Jumat 3,25% ke level 6.700. Untuk saham CBDK ya. Kita lihat untuk transaksinya gimana. CBDK kemarin Jumat aslinya net sell 5 eman. Kalau kita lihat dari awal bulan ini net sell 9 eman ya. Kadang masuk, kadang keluar. CBDK, CBDK, CBDK. Untuk saham CBDK tanggal 16 kemarin Jumat, retail-retail pada masuk, harga sahamnya turun ya. Sebenarnya ada XL masuk 12M, YP, SQ, XI, NI, OD, PD, dan kita tahu ya saham broker-broker ini itu ya didominasi retail. Jadi kemungkinan nih yang masuk juga banyak retail kemarin Jumat harga sahamnya turun ya. Lihat transaksi di hari Jumat sih nggak terlalu bagus, jadi mungkin buat teman-teman yang udah kadung nyangkut, kalau nggak mau cut loss sih jangan buru-buru buat average down ya. Setelah histori, support tertekannya di sini di level 6.500 ya, 6.600, 6.500. Ya di area sini. Mungkin tunggu aja di level 6.550 atau 6.600 di area sini. Ada tanda-tanda pullback naik sih, disclaimer ya, yang mau scalpingan, buat scalping aja amannya. Tapi kalau merah, jebol, di bawah itu wait and see ya. Amannya seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham CBDK. Selanjutnya kita akan cek saham Arto, yang harga sahamnya masih sideways. Sempat naik sebenarnya ya, untuk saham Arto sempat naik, kemudian turun. Kalau kita lihat di sini untuk saham Arto, polanya masih konsolidasi cukup lama ya, ketika gagal breakout di atas 2000 tanggal 28 April sampai kemarin Jumat tanggal 16 ya, harga sahamnya cenderung ini nguji beberapa kali, nguji di level 1992 ribuan. Kayaknya masih pantau area sini sih untuk besok Senin ya, atau minggu depan itu masih pantau 1992 ribu. Kalau bisa break di atas itu ya ngejar 2230, dan menurut saya sih kemungkinan kalau melihat tren IHSG-nya mulai bagus, kemungkinan juga Arto bisa break ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Ya mudah-mudahan buat ke harga 3000 itu masih sangat mungkin ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nyangkut, kalau nyangkutnya di atas ini sih ya, ya nggak tahu ya, bisa hold sampai
harga sekarang itu alasannya apa, padahal juga fundamentalnya nggak murah-murah banget. Ya mungkin kalau nyangkutnya masih di harga 2 ribuan, nah itu masih mudah-mudahan kejemput ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Arto, pantau aja 2.000 untuk besok minggu depan, besok Senin, semoga bisa break di atas itu. Kalau kita lihat untuk, transaksinya Arto hari Jumat kemarin di distribusi RX 5 eman dan ZPBK masuk. ZPBK-nya versi asing ya, jadi diakumulasi oleh asing, RX-nya versi lokal. RX-nya lokal murni distribusi 9,5 M, mungkin yang bikin Arto turun close market kemarin ya RX ini ya, jualan 5,9 M. Oke, itu untuk saham Arto, pantau aja 2.000, semoga bisa break ya untuk besok Jumat. Kok Jumat sih, besok Senin. Selanjutnya kita akan cek saham PNLF. PNLF rebound ya, kemarin setelah nyentuh area supportnya rebound 4%-an aja. Jadi teman-teman mungkin yang kemarin ambil posisi di awal market ya lumayan ya, floating profit kalau belum keluar. Cuman kalau besok apa, kalau misal besok nggak bisa naik sih mending diamankan aja ya, lumayan ya 4%. Soalnya kalau kita lihat supportnya masih di 290 ya untuk sampai NLF, jadi untuk besok Senin pantau aja area sini. Kalaupun coba kita lihat volumenya gimana untuk sampai NLF, kalau nggak terlalu gede sih ya hati-hati aja, mungkin ada potensi sideways dulu di harga bawah. Ini malahan didistribusi oleh YU ya, 40 eman, ini tanggal 16 bulan 5, jadi 16 Mei. Ini kita bisa lihat bareng YU versi asing itu 100% jualan, 51,7 M cukup banyak, dan hitungannya yang nampung belum ada ya, tapi harga sahamnya naik. Ya mungkin karena pinter aja nih market maker-nya siapa? YU ya, YU-nya net sell 40 eman. Rata-rata jualnya itu ada di harga 296. Harga penutupannya ada di 302. Kalau melihat YU jualan cukup banyak, ya hati-hati ya kalau sampai jebol di bawah 290 untuk minggu depan atau besok Senin, mending diamankan aja. Oke ya, jadi kalau mau entry karena ini trennya juga cenderung bearish, itu buat scalping ya, terjadi technical rebound, itu kesempatan buat trading ya, bukan buat investasi, karena trennya bearish, kecuali trennya mulai bullish, nah itu average up, lemmer. Oke, itu untuk saham PNLF. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BDN ini yang sempat koreksi ya, cuman ditarik naik lagi. Secara teknikalnya sih sebenarnya lumayan bagus ya untuk BBTN ini, bertahan di area resistnya 1250. Secara trennya juga udah mulai bullish kan ini. Big sideways breakout ya, net sideways lagi koreksi breakout, dan kemarin koreksi di jaga area support, dan ya ini mencoba buat breakout sih. Kalau besok Senin langsung hijau, kayaknya ya nggak menutup kemungkinan mulai ke 1380 untuk saham BBTN, dan kemungkinan ke 1300-400-an itu mudah-mudahan sangat mudah ya, mudah-mudahan untuk saham BBTN selama nggak ada sentimen negatif dan nggak ada yang distribusi banyak. Kalau kita lihat di sini untuk BBTN transaksi kemarin Jumat gimana? Tanggal 16 net buy 200-an juta. BBTN kalau kita lihat di sini CC ya, akumulasi 11 M, BB net buy 5,3 M, 100% buy. Dan yang masuk itu CC-nya versi asing ya, asingnya net, ada juga yang keluar sih, jadi transaksinya didominasi lokal. Retail keluar YP, XI ya, net sell, jadi itu mungkin yang bikin naik. Kalau kita lihat juga komposisi pemegang sahamnya itu investor retail cenderung mengurangi porsinya di saham BBTN, jadi harga sahamnya naik. Ya mungkin karena itu sih mulai naik. Kalau kita lihat di sini untuk lokalnya, oh naik sih, naik cuman dari April itu, eee, Maret ke April turun ya, untuk Mei ini kan masih running trade, masih berjalan, jadi kita tunggu aja. April, retail keluar cukup banyak,
dari 13% ke 12%-an. Harga stoknya naik mulai Maret, April ya, mulai naik sih retailnya keluar, harga sahamnya naik. Ya, ya mudah-mudahan eh masih bisa naik aja untuk BBTN. Kalau menurut saya sih kemungkinan ya trennya kalau nggak sideways naik. Karena IHSG-nya juga mulai naik. Oke, itu untuk saham Bank BTN, target price-nya di sini ya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry, kalau besok minat masuk di saham BBTN, nah resikonya kalau jebol lagi di bawah 1240, nah itu resikonya ya kalau mau diantisipasi. Kalau enggak pun juga sebenarnya di harga sekarang itu valuasinya belum mahal. Masih cenderung murah ya, cuman di PBV 0,5 kan, biasanya kan 0,7, 0,8. Mungkin target price-nya pas PBV di angka 0,8 atau 0,7 ya kalau mau taking profit. Itu untuk saham Bank BTN, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.